Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba memiliki sistem pencernaan yang sangat unik. Mereka mampu mengubah bahan pakan berserat tinggi menjadi energi, protein, dan lemak tubuh. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh hewan monogastrik. Rahasianya terletak pada organ penting, yaitu rumen. Dalam video ini kita akan membahas secara lengkap bagaimana karbohidrat, protein, dan lemak dimetabolisme di dalam rumen, mulai dari pakan masuk, proses fermentasi oleh mikroba, hingga pemanfaatannya oleh tubuh ternak. Rumen merupakan ruang fermentasi anaerob yang dihuni oleh miliaran mikroorganisme terdiri dari bakteri, protozoa, dan fungi. Mikroorganisme ini bekerja secara simbiotik dengan ternak. Mikroba mendapatkan makanan dan lingkungan yang stabil, sedangkan ternak memperoleh hasil fermentasi berupa asam lemak terbang atau volatil fatty acid, protein mikroba, dan vitamin. Tanpa mikroba, ruminansia tidak mampu mencerna serat kasar seperti selulosa dan hemiselulosa. Yang pertama ada metabolisme karbohidrat. Karbohidrat dalam pakan ruminansia berasal dari hijauan dan konsentrat. Karbohidrat ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu karbohidrat struktural seperti selulosa dan hemiselulosa, serta karbohidrat non-struktural seperti pati dan gula. Karbohidrat ini tidak dicerna langsung oleh enzim ternak, tetapi difermentasi oleh mikroba rumen. Di dalam rumen, mikroba memecah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana. Gula ini kemudian difermentasi melalui jalur anaerob menghasilkan VFA, gas metana, karbon dioksida, dan panas. 3 VFA utama yang dihasilkan adalah asetat, propionat, dan butirat. Asetat merupakan VFA terbanyak dan berfungsi sebagai bahan baku utama pembentukan lemak tubuh dan lemak susu. Propionat memiliki peran sangat penting karena menjadi satu-satunya sumber utama glukosa darah pada ruminansia melalui proses gluconeogenesis di hati. Dan butirat sebagai besar digunakan sebagai sumber energi bagi sel epitel rumen dan diubah menjadi badan keton. VFA diserap melalui dinding rumen dan masuk ke pembuluh darah menuju hati dan jaringan tubuh. Glukosa yang terbentuk dari propionat digunakan untuk energi, pembentukan laktosa susu, dan fungsi metabolik lainnya. Jika karbohidrat mudah larut diberikan berlebihan tanpa keseimbangan serat, fermentasi berlangsung terlalu cepat. Hal ini menyebabkan akumulasi asam laktat, penurunan pH rumen, dan terjadinya asidosis rumen. Yang kedua ada metabolisme protein. Protein dalam pakan ruminansia dapat berasal dari protein sejati dan nitrogen non-protein atau NPN seperti urea. Keunikan ruminansia adalah kemampuannya mengubah NPN menjadi protein bernilai biologis tinggi melalui aktivitas mikroba. Di dalam rumen, protein pakan mengalami hidrolisis menjadi peptida, kemudian menjadi asam amino, dan selanjutnya dideaminasi menjadi amonia atau NH3. Sekitar 60% protein pakan terdegradasi di rumen.
Amonia yang terbentuk dimanfaatkan mikroba bersama energi dari fermentasi karbohidrat untuk mensintesis protein mikroba. Protein mikroba ini kemudian masuk ke abomasum dan usus halus, dicerna menjadi asam amino dan diserap oleh tubuh ternak. Sebagian protein tidak terdegradasi di rumen dan disebut sebagai protein bypass atau RUDP. Protein ini sangat penting bagi ternak produksi tinggi karena langsung menyediakan asam amino esensial di usus halus. Jika ketersediaan energi tidak seimbang dengan protein, amonia tidak termanfaatkan dan diserap ke dalam darah. Amonia kemudian diubah menjadi urea di hati dan diekskresikan melalui urin. Kondisi ini menurunkan efisiensi penggunaan protein pakan. Selanjutnya yang terakhir atau ketiga ada metabolisme lemak. Lemak pakan ruminansia terdiri dari trigliserida, fosfolipida, dan glikolipida. Di dalam rumen, lemak dihidrolisis oleh mikroba menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Gliserol difermentasi lebih lanjut menjadi VFA. Asam lemak tak jenuh mengalami proses biohidrogenasi, yaitu perubahan struktur dari bentuk cis menjadi trans, kemudian menjadi asam lemak jenuh. Proses ini juga menghasilkan senyawa antara seperti CLA. Asam lemak jenuh dan fosfolipida mikroba diserap di usus halus dan dimanfaatkan untuk pembentukan lemak tubuh dan lemak susu. Kadar lemak yang terlalu tinggi, yaitu di atas 6-7% bahan kering ransum, dapat menghambat aktivitas mikroba dan menurunkan pencernaan serat. Kesimpulannya ialah metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak dalam rumen merupakan sistem yang paling terhubung. Karbohidrat menyediakan energi, protein menyediakan nitrogen, dan lemak menyediakan energi padat. Keseimbangan ketiganya sangat penting untuk menjaga stabilitas rumen, efisiensi nutrisi, dan performa produksi ternak. Setelah memahami proses metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak di dalam rumen, langkah berikutnya adalah menerapkan konsep tersebut dalam penyusunan ransum. Pada bagian ini, kita akan membahas secara ringkas bagaimana strategi formulasi pakan berbasis metabolisme rumen dapat meningkatkan efisiensi pakan dan produktivitas ternak. Tujuan utama formulasi pakan berbasis metabolisme rumen adalah mengoptimalkan fermentasi rumen agar mikroba bekerja secara maksimal. Ransum tidak hanya disusun berdasarkan kandungan nutrien, tetapi juga berdasarkan kecepatan degradasi nutrien agar sesuai dengan kebutuhan mikroba rumen. Karbohidrat menentukan jenis VFA yang terbentuk di rumen, terutama asetat dan propionat. Untuk ternak penggemukan, ransum disusun dengan proporsi konsentrat lebih tinggi agar fermentasi pati meningkatkan produksi propionat. Propionat berperan sebagai pembentukan glukosa dan mendukung pertumbuhan daging. Rasio yang umum digunakan pada penggemukan adalah sekitar 40% hijauan dan 60% konsentrat.
namun harus diimbangi dengan manajemen pakan yang baik agar tidak terjadi asidosis. Sebaliknya, pada ternak perah, ransum harus mendukung serat yang cukup agar produksi asetat tetap tinggi. Asetat berperan sebagai bahan baku pembentukan lemak susu. Rasio hijauan dan konsentrat yang dianjurkan pada ternak perah adalah sekitar 60% hijauan dan 40% konsentrat. Selain komposisi, ukuran partikel hijauan juga harus diperhatikan. Hijauan sebaiknya dicacah sepanjang 3 hingga 5 cm untuk menjaga aktivitas mamah biak dan kestabilan pH rumen. Strategi utama dalam metabolisme protein adalah sinkronasi antara energi dan nitrogen di dalam rumen. Mikroba rumen membutuhkan energi dari karbohidrat untuk memanfaatkan amoniak dalam pembentukan protein mikroba. Jika nitrogen tersedia tanpa energi yang cukup, amoniak akan terbuang. Sebaliknya, jika energi tersedia tanpa nitrogen, pertumbuhan mikroba menjadi tidak optimal. Dalam praktik, sumber nitrogen cepat terurai seperti urea harus diberikan bersama sumber energi yang cepat tersedia, misalnya molasses atau pati jagung. Untuk ternak dengan produksi tinggi, diperlukan tambahan protein bypass atau rumen undergrad protein agar asam amino dapat langsung diserap di usus halus. Selanjutnya ada lemak. Lemak merupakan sumber energi dengan kepadatan tinggi. Namun penggunaannya harus dibatasi karena dapat mengganggu mikroba rumen. Solusi yang digunakan adalah lemak terproteksi seperti sabun kalsium yang tidak larut dalam pH rumen sehingga aman bagi mikroba. Ketika masuk ke obamasum yang bersifat asam, lemak terproteksi akan terurai dan dicerna oleh ternak. Selain meningkatkan energi, strategi lipid juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas lemak daging dengan penggunaan sumber lemak tidak jenuh yang diproteksi.